motor diasukin ke barak kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah damai. Akhirnya ketemu juga sama Bupati Kabupaten Subang yaitu Kang Rey. Saya tuh kebetulan ya pemirsa diajak untuk Sabah Desa. Ini salah satu program unggulan yang dicanangkan oleh Kang Rey. Tapi sebelum berangkat, ini lagi siap-siap dulu. Saya tuh mau ngobrol-ngobrol dulu. Boleh. Ini kan sejak tanggal 20 Februari 2025 dilantik. Betul ya? Itu artinya 1 bulan atau bulan depan itu sudah 1,5 tahun menjabat. Kira-kira perubahan apa saja sih yang paling terlihat, pengembangan dari Kabupaten Subang ini seperti apa yang paling terlihat? Jadi sebelum 1 tahun menjabat saya menyelesaikan hampir 96 km ruas jalan yang dimana kondisinya saat itu saya masuk itu kondisinya rusak berat. Karena dulu anggaran jalan itu sebelum masa kepemimpinan saya itu tiap tahun hanya 50 miliar, Pak. Jadi jalan di Kabupaten Subang ini hampir semuanya, hampir 60% rusak berat. Tapi di tahun kemarin begitu ada penambahan anggaran berapa? Saya tambah jadi 250 miliar. Wow. Tahun ini insya Allah kita juga sama ingin menuntaskan jalan dan ruang kelas SD dan SMP tahun ini kita intervensi. Mudah-mudahan ada hampir 1.000 kelas yang kita perbaiki tahun ini. Bagi saya fondasi utama pembangunan itu infrastruktur. Kalau infrastrukturnya bagus, ekonominya kuat, pendidikan aksesnya bisa dijangkau, dan ekonomi masyarakat bisa lebih berkembang. Oke, saya juga dengar ada slogan yang menarik nih dari Kabupaten Subang ini, yaitu Subang Ngabret. Ngabret, betul. Itu artinya apa? Ngabret secara bahasa, ngabret itu berlari kencang. Karena saya bupatinya masih muda, saya dilantik umur 27 tahun waktu itu. Jadi saya menerapkan semua pekerjaan di Kabupaten Subang harus cepat. Dengan saya menjadi bupati, salah satu hal yang paling harus terasa oleh masyarakat bagaimana pelayanan harus cepat. Dan ngabret sendiri berlari kencang itu bukan hanya slogan, tapi kita terapkan bagaimana di masa kepemimpinan saya pekerjaan-pekerjaan harus selesai. Aduan masyarakat tiap malam itu saya terima. Karena saya membuka kanal di Instagram, TikTok saya untuk namanya Lapor Kang Rey. Jadi setiap masyarakat setiap hari bisa DM-an dengan saya, Pak. Dan saya kasih target untuk seluruh kepala PD, aduan masyarakat itu hari ini aduannya, besok harus selesai. Baik. Nah, itu berarti bukan hanya slogan, ini ada kaitannya juga dengan program. Betul. Program-program apa saja yang memang sesuai dengan Subang Ngabret ini? Banyak. Salah satu programnya kita pelayanan KTP itu ngantri terus di Dukcapil. Hari ini begitu saya jadi bupati, saya rubah semua. Pelayanan KTP saya minta di kecamatan. Jadi sekarang seluruh masyarakat Kabupaten Subang, pelayanan KTP, KK, surat pindah, administrasi kependudukan itu sudah bisa dilaksanakan di kecamatan. Itu salah satu yang menjadikan Ngabret ini harus betul-betul terrealisasi. Kedua, permasalahan infrastruktur balik lagi. Ketiga, juga kita bagaimana pengembangan ekonomi kreatif, Pak, UMKM. Saya setiap bulan itu ada kegiatan yang namanya Subang Fest. Di mana itu setiap bulan saya mengadakan kegiatan untuk unsur seni budaya, ekonomi kreatif, seniman-seniman bisa ruang ekspresi mereka. Dan di situ juga UMKM kita sediakan tempat kayak gitu. Termasuk juga bagaimana anak-anak muda bisa berekspresi di Kabupaten Subang. Oke, untuk alasannya seperti apa sih? Kenapa program-program itu dicanangkan dan menjadi fokus utama Kang Rey saat ini? Karena pada prinsipnya saya menjalankan roda pemerintahan, itu prinsipnya uang yang dibayarkan oleh pajak negara itu harus kembali ke masyarakat. Jadi saya selalu sampaikan kepada seluruh kepala PD, uang yang diberikan oleh masyarakat itu semuanya harus punya tujuan dan output yang jelas. Tentunya setiap inovasi, setiap gebrakan itu ada tantangannya. Selalu. Terutama di langkah awal. Betul. Kira-kira tantangannya seperti apa dan bagaimana akhirnya menyikapi masalah dan tantangan itu? Ya itu, Mbak, karena saya tahun ini itu kan banyak sekali menghapus anggaran-anggaran yang tidak penting. Itu pasti banyak yang protes dong. Sangat, Mbak. Saya itu hibah itu, dulu itu hibah itu ratusan miliar, Pak. Itu hibah itu kan untuk, mohon maaf tanda kutip dulu, kalau saya jadi bupati, saya ingin menyenangkan tim sukses saya atau kelompok saya, paling gampang itu menyenangkan dengan hibah, Pak. Saya bisa, tim sukses saya, setiap tim sukses bisa saya kasih hibah agar saya bisa menang lagi nanti atau gimana, atau kelompok-kelompok tertentu biar nggak demo, biar nggak apa,
Tapi di zaman kepemimpinan saya Ditutup hapus itu. akses itu ya. Karena saya ingin semua uang itu balik ke masyarakat. Jadi ya tantangannya yang jelas. Saya hampir tiap hari di demo, saya sering kali dihujat atau apapun itu. Jadi ya bagi saya selama masyarakat merasakan manfaat dari uang yang kita berikan, bukan untuk hanya kelompok-kelompok tertentu, bagi saya ya kerja saya sudah cukup kayak gitu. Baik, segala tantangannya libas aja. Betul. Karena memang ada pihak-pihak yang Selama membantu, kita benar, support, betul. kita lurus-lurus aja, Mbak. Nggak usah takut kayak gitu. Salah satu program unggulan adalah Sabah Desa. Katanya Kang Ray mau ngajak saya. Ayo. Bagaimana kita Betul. langsung Ayo. mengunjungi Sabah Desa? Betul. Hari ini kita ke Kecamatan Legon Kulon. Tadi kita udah touring, udah melihat bagaimana jalannya, ternyata sangat bagus ya. Ini Desa Bobos merupakan salah satu yang menjadi fokus untuk program Sabah Desa, betul Pak? Kenapa desa ini yang terpilih? Karena memang waktu itu saya pernah ke sini. Jalan ini dari ujung sampai ujung itu hampir 9 kilo, Pak. Dan kondisinya waktu itu rusak berat. Alhamdulillah, tahun kemarin sudah selesai 2,5 kilo. Tahun ini 1,5 kilo juga, alhamdulillah 4 kilometer jalan sudah. Targetnya semua. Semua dan pemeriksaan udah selesai. Sudah selesai. Insya Allah. Ya. Kira-kira selain di sini ada berapa desa juga yang memang jadi tujuan program ini? Hampir semua desa sih. Hampir dari 200 sekian desa, hampir semua desa dapat manfaat dari perbaikan jalan. Sudah berapa persen Pak? Dari semua Tahun desa ini? kemarin itu kita menyelesaikan hampir 35-40%. Mudah-mudahan di tahun ini kita targetnya 2027 di Kabupaten Subang jalan-jalan kabupaten harus sudah selesai. Tahun depan itu semua jalan kabupaten harus sudah beton semua. Oh iya, Ya, makasih Pak. Oh iya. Terima kasih Pak. Ayo, makasih ya Pak. Itu teh kantor Pak. Oh, kantor. Gimana kelas? Nah, itu teh kapungkurna ruang UKS. Oh iya teh. Dasar keanggarkeun yang geus ayo nama dulu ruang kelas. Iya, kelas ini. Mohon. Saya nunggu di mana? Beres iraha. Di sini. Bah,
Agustus tetap rapi. Bener ya? Agustus? Oh siap. Sekolahnya baru udah nyaman. Ini dia salah satu sekolah yang memang menjadi salah satu program dari Sabah Desa. Betul. Diperbaiki apa saja nih? Direnovasi apa aja? Sebelumnya seperti apa? Jadi banyak sekali di Kabupaten Subang itu sekolah-sekolah yang ruang kelasnya itu atapnya udah bocor, terus temboknya udah pada bolong. Kita intervensi untuk ruang-ruang kelas yang atapnya udah mulai pada bocor, udah mulai pada bahkan ada yang hampir ambruk, temboknya udah mulai agak tidak simetris. Itu kita intervensi, kita perbaiki. Di tahun ini kita menganggarkan hampir 35 miliar untuk perbaikan ruang kelas yang ada di Kabupaten Subang. Berarti berapa sekolah itu totalnya, Pak? 300 hampir 300 sekolah. Betul. Di semua kecamatan? Semua kecamatan di Kabupaten Subang, kita lihat asas prioritas. Jadi yang sudah sangat jelek kita dahulukan. Jadi nanti mudah-mudahan juga ini di akhir masa jabatan saya ada 2 PR, Mbak. Satu, jalan harus selesai, dan kedua, saya tidak ingin ada sekolah yang posisinya rusak lagi. Oke, kita lihat ya, berapa persen berarti sekarang? Tahun ini mudah-mudahan bisa sekitar 20-30%. Sampai 2029 saya kasih timeline untuk Kadis Pendidikan untuk bisa menyelesaikan 2.300 ruang kelas yang rusak. Karena kita tiap tahun juga ini, Mbak, di Subang ini untuk kelas SD dan SMP kelas 1 itu kita kasih seragam gratis. Jadi Pak Presiden nyiapin makan siang gratis. Ini seragam gratis disiapkan. Pemda menyiapkan seragam gratis untuk seluruh siswa SD dan SMP se-Kabupaten Subang. Iya, jadi bukan hanya bangunannya saja ya, Betul. tetapi juga anak-anaknya juga dibuat ataupun diberikan seragam gratis. Peningkatan kualitas pendidikan apa yang di-upgrade, Pak? Kita dari segi pengajarnya kita upgrade, Mbak. Guru-guru ke depannya itu tidak ada lagi yang mengelola dana BOS. Karena dana BOS kita tarik, jadi yang mengelola itu kita siapkan setiap ASN untuk mengurus dana BOS. Jadi guru-guru, kepala sekolah itu bisa fokus menaikkan mutu pendidikan. Jadi kepala sekolah, guru itu tidak perlu pusing mikir pembangunan, mikirin whiteboard, mikirin kapur habis, spidol habis. Jadi mereka fokus saja. Kita siapkan setiap ASN untuk menjadi penanggung jawab setiap sekolah di Kabupaten Subang. Dan kita juga menyiapkan beasiswa untuk siswa-siswi yang berprestasi. Jadi yang ditingkatkan juga kualitas SDM-nya juga ya, Kang ya. Jadi Sabah Desa ini sangat menyeluruh programnya, bukan hanya infrastruktur saja, tetapi juga di bidang pendidikan digali juga. Begitu, dan juga masyarakatnya, rumah tidak layak huni juga diperhatikan. Betul, karena ini perlu diketahui. Jadi di Kabupaten Subang setiap lansia, nenek-nenek yang sudah tidak punya anak, tempat tinggalnya sudah rusak, saya wajibkan seluruh ASN itu ngurus mereka tiap bulan uang pribadi, bukan APBD. Jadi setiap bulan itu ASN patungan, Mbak. Ada yang ngasih buat nenek-nenek itu, ada yang 300.000, ada yang 200.000 per bulan. Saya sendiri punya 12 ibu asuh. Jadi biasanya setiap Sabah Desa, saya lupa nih di Legon ada nggak ibu asuh saya. Biasanya setiap Sabah Desa juga saya nengok ibu asuh saya, Mbak. Setiap lansia saya kasih 500.000 tiap bulan. Itu rutin tiap bulan. Dari awal saya menjabat sampai hari ini. Lalu ada strategi khusus nggak sih selain ada program ibu asuh ini, begitu ya, untuk lebih dekat dengan masyarakat? Banyak, Mbak. Jadi karena memang kita itu ingin, bukan hanya saya ingin seluruh PNS juga dekat dengan masyarakat. Maka dari itu setiap Sabah Desa ini kan saya ajak semua, Pak. Yang saya turun ini saya kan tidak sendiri, kepala dinas semua saya bawa. Karena apa? Ketika saya turun ke lapangan ada permasalahan spesifik. Tadi saya lewat ada masyarakat ngeluhin mulai kekeringan katanya, Pak, sawah-sawahnya karena kemarau panjang. Itu saya langsung instruksi kepala dinasnya untuk menindaklanjuti dan langsung berbincang dengan masyarakat. Oke, lalu bagaimana dengan rumah tidak layak huni? Kita tentatif, Mbak. Kadang kalau di lokasinya kita tidak terlalu banyak, kita intervensi langsung. Baik. Bahkan kalau APBD nggak ada, kita udunan biasanya, Mbak. Bahkan saya sampai patungan, bahkan uang pribadi kita semua keluarin untuk menyelesaikan itu. Seperti yang kemarin-kemarin sudah kita lakukan. Tapi untuk yang skala rutinnya, itu setiap tahun kita hampir 700 sampai 1.000 rumah untuk rumah tidak layak huni. Kita perbaiki melihat kondisi rumahnya. Jadi kadang-kadang kita kalau ada masalah di lapangan, kalau susah-susah ya udahlah kita keluarin pribadi aja akhirnya. Sementara masalah di lapangan harus segera diatasi. Betul. Begitu ya. Masyarakat kan nggak mau tahu UAPPAS, nggak mau prosesnya tahu udah sampai mana, betul. begitu ya. Baik. Setelah ini kita akan menggali
apalagi nih, Kang? Potensi daerahnya apalagi yang harus saya tahu dan juga pemirsa VVIP Kompas TV tahu ternyata Subang punya potensi yang luar biasa. Nanti kita ajak melihat pariwisata Kabupaten Subang. Siap, juga. sih. Bakal indah. Indah sekali. Makanannya juga. Makanan juga Saya mau ajib. coba. Boleh. Apa yang paling khas di sini? Di Subang itu paling khasnya timbal. Nasi timbal? Jadi kalau pada tahu nasi timbal itu banyaknya di Subang. Ah. Aslinya Subang. Nasi Oke. timbal dan bakakak. Bakakak ayam. Bakakak ayam, Sik. ayam kampung. Wah, ayam kampung siap. Saya tidak sabar untuk berjalan-jalan kembali Siap. nih pemirsa. Makanya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di VVIP Kabupaten Subang. Kapet we bukan mah. Mulai renur moal. Ayo budang tuh ke dia Pak, ayo. Sehat-sehat semuanya ya. Ulah marahin game online. Ayo, ulah bararadap. Anu bangor diasupin ke barak kurang. Itu topik. Ibu sebelah sini bareng-bareng sama Bapak. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Dia bangun anu terapi itu jadi prosedur biasa. Tapi kan namun dibikin bendungan. Nah, bisa jadi. Kok saya diberekan ya. Bermajaran. Kayak ayat sajian mah Pak. Kurang terlalu pemerintah. Nyerap mana nyerap cai. Kuat karena umpun panas. Buset lah. Kayak alitan biasa Abdi mah ngalinten Pak makan di kos dia teh. Mana nu masak sama orang? Anu mun duit sugan. Serehat, Mas, serehat. Kurang repot. Enggak. Bagikan ke bukannya saya. Ya. Amin. Macing sehat. Sarongnya kene. Satu, dua, tiga. Jeger tukang masak. Sip. Udah. Oke. Nuhun ya, Maya. Nuhun.
Berkenan untuk meninjau pelaksanaan pilihan masal yang tengah berlangsung. Sehat ya, yang winner cecep. Sehat ya. Oh, eta kan. Sama sehat. Salaman. Sehat ibu, sehat ya. Satu, dua, tiga. Sip. Siap, ibu saudara. Jalan depan PCA tuh Pemanukan. Oh, beda ya. Saya tuh bolak-balik ke PM takut Pak. Tadi ada di beneran ke Pak Gubernur. Ayeuna. Iya, makasih. Sampai tambak tahan. Kamu mau sekolah lagi? Hah? Jam. Aduh. Salim dulu dong. Sudah. Gitu. Punya Mandres mau? Oh enggak. Inilah sosok pimpinan Subang yang akan berikan tontonan kepada selamat bergabung, selamat menonton. Terima kasih kepada Pak Kapolsek, Pak Kamio, seluruh para kepala desa, termasuk Pak Camatnya pimpinan untuk Kecamatan Legon Kulon ini. Umpan pendek yang sangat bagus, yang sangat cepat, efektif sekali untuk sebuah serangan dan membuahkan gol, saudara-saudara. Ke depan, tidak ada rekan. Raypan saja, kembali kali Legon Gol. Ternyata diam-diam kita punya bupati mainnya cukup bagus. Kocek. Satu pemain ada di sana. Olel. Jab. Legon Kulon bisa cok. 4-3.
hat trick, hat. Oh. D, angkat D, sap, jab. D, jab. Alah, poek. Bunangnya nih, jab. Rey. Itulah saudara-saudara. Asyup dulu Pak, asyup. Siap, makasih Pak. Ini Pak ya. Siap-siap dicek untuk 1 unit sepeda listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Depannya 0. Legon Kulon. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya ya. Nambah poin atau nambah kekalahan. Untuk itu silakan kasih ya, silakan. Kali ini Sang Jenderal lapangan tengah arahkan pada Iwan ataupun Maman masih ancang-ancang sejenak, sudah ngelicir untuk darah Padak dan Warajaya. Itulah janji yang diberikan oleh Kang Rai. Iya, kembali 4 gol sudah oleh Kang Rai. Bupati yang sangat ganteng ya, masih muda, masih energik. Angkat ke depan, jab, oh gagal, jab, 1, 2, 1 bola chip, mencoba berputar sejenak, angkat ke depan, tidak ada yang membantu. 1 untuk keunggulan tim pemerintahan. Terima kasih banyak yang sudah dapat hadiah, juga selamat untuk masyarakat yang sudah dapat hadiah. Kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Ega yang merupakan Ibu Bupati. Selamat ulang tahun untuk Ibu Bupati semua. Ibu Ega jadi ready untuk maju ke depan Ibu, dan langsung hadiah pertama diserahkan langsung oleh suami tercinta kepada Bapak Bupati Subang. Untuk silakan menyerahkan hadiah untuk Ibu Ega. Kami boleh tepuk tangan untuk Ibu Maja Ego. Hadiah dari Ibu suami tercinta dalam bertugas untuk terus dan juga tentunya untuk 1, 2, 3. sekali ucapkan terima kasih banyak untuk DWP Kabupaten Subang, kemudian Dekranasda Kabupaten Subang, PKK, IIKO, IIC, Bank BCD, kemudian juga Kecamatan Legon Kulon, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sip. bilang apa Pak? Oh iya, baiklah.
Mas B, mau ke Alhamdulillah. Siap bro. Beda aja. Pakai gini mau ini enggak? Tiga, 1, 2, 3. Tip. Makasih ya. Kita ambil granasa. Seru aja lu. Dilihatnya dari jauhan. Oh itu benda. Silakan untuk dapat langsung diterima karena ini Berapa? menjadi alamat dia untuk hari spesial dari Bupati Subang dan juga untuk Bapak Bupati Subang. Pelepah pisang. Gedepok nih depan. Gedepok pisang. Ditempel-tempel. Apip Pudin. Jualan oge henteu. Ya, kadang aya nu pesen. Kadang sok pesan. Sabaraha mun pesen nu gede kieu biasana. Nah, harga kecil, Pak. Harga keun. Sabaraha modalna biasana. Ya paling nolok mah rokok sareng kopi, Pak. Oh, da mah tinggal ngalanya. Halus bisa aja nu kieu. Itu kepungkur ge, yang kurasi produk Dekranasda. Oh, itu Dekranasda Iya itu. Yang di BPM nyandak tulisan Pak Dendi kirim. Can jualan bener can. Can. Kunaon? Ya iya iseng we tadi. Bagus ya Pak. Can jualan bener can. Jualan bener. Misalnya modalnya 5 juta ya. Udah dipakai ke aneh-aneh. Adene sih mana? Apunten direpotkan ya. Ibu apunten dibaginya. Cik sehat ya. Amin.